Oh ya. Ya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi persidangan polemik. Sidang skor dicabut. Ya, terima kasih Dea. Saya ke Pak Khoir. Tadi kata Burhan, bagaimanapun tekanan-tekanan terhadap Ahok, penetapan tersangka pasti berdampak kepada elektoral. MUI sendiri dan para ormas-ormas itu peduli nggak dengan soal elektoral itu? Ya, dalam kajian ilmiah memang hukum itu selalu didekatkan dengan politik. Dalam kajian critical legal studies, dalam kajian-kajian politik hukum, memang dianggap politik itu selalu dipengaruhi oleh variabel pengaruhnya politik. Ya. Tapi bicara tentang hukum ini, kita harus mengedepankan hukum itu sendiri. Oke. Kalau memang ada kepentingan politik bertentangan atau bertemu dengan kepentingan hukum, bukan kepentingan politik yang harus dimenangkan, kepentingan hukum itu yang harus dimenangkan. Sudah jelas tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian, kemanfaatan. Itu sangat-sangat jelas. Nah, MUI berpijak kepada filosofi dasar dibentuknya MUI. MUI selain mitra masyarakat, mitra ormas-ormas Islam, juga mitra pemerintah. Pada tahun 84, MUI itu pernah mengeluarkan fatwa tentang kewaspadaan nasional. Tahun 84. Oke. Karena adanya masuk ancaman nil militer berupa pemahaman keagamaan yang menyimpang. Ya. Artinya dalam konteks itu sedang Tahun membela 84, pemerintah. tahun Membela 84, pemerintah Oke. sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran, tapi diperkuat oleh MUI fatwa tahun 84. Apa yang terjadi? Beberapa bulan berikutnya, di tahun 1984, 2 gereja diledakkan di Malang. Ada itu putusannya. Yang dilakukan oleh Syiah Isna Asairiyah yang berpusat di Iran. Itu MUI sudah menegaskan bahaya ini. Itu karena diminta maupun tidak diminta, MUI berhak memberikan pandangan ke pemerintah. Nah, untuk kasus Ahok ini, MUI juga ingin menjaga stabilitas keamanan nasional dengan pendapat keagamaan. Diperkuat juga dengan kesaksian yang diberikan oleh para ahli yang dimintakan oleh Barreskrim. Secara pribadi dia menjadi saksi ahli yang dimintakan oleh Barreskrim. Saya sebagai saksi ahli dimintakan oleh pihak pelapor secara pribadi. Tapi secara organisasi, MUI tetap mempercayakan kepada pemerintah, kepada penegak hukum, dan mendorong masyarakat menyikapi ini dengan pendekatan hukum, bukan pendekatan politik. Pendekatan hukum, bukan pendekatan politik. Iya, bukan. Jika sekarang sudah ada langkah hukum yang diambil, nah apakah itu yang harus kemudian, kita percaya. Nah, unjuk rasa katanya akan ada lagi tanggal 25 dan kemudian ada Nah itu di luar kewenangan MUI. Di luar kewenangan MUI, hak orang untuk menyampaikan pendapat secara demonstratif, menggalang dana, itu di luar ranah kewenangan MUI. Tidak mungkin MUI melarang, tidak mungkin juga MUI mempengaruhi, menyuruh orang untuk demo. Tidak, MUI netral. Tidak terpengaruh oleh kepentingan non-hukum. Oke, ketika kemudian elektoral itu tergerus hanya penetapan tersangka itu, apakah kemudian Anda melihat ada aktor yang lain yang memanfaatkan situasi untuk kemudian memindahkan elektoral dari petahana kepada mereka? Ya tentu ini namanya politik ya. Politik, kompetisi tentu ada yang mendapatkan keuntungan dari situasi yang sedang menimpa Ahok. Tapi sejauh ini, pertama saya belum melakukan survei pasca penetapan tersangka Ahok. Yang kedua, kalau kita lihat data pasca insiden Al-Maidah 51, sejauh ini penurunan elektabilitas Ahok itu tidak diikuti oleh kenaikan elektabilitas penantang Ahok. Yang naik adalah suara swing voters. Jadi itu dulu. Gitu ya. Poinnya adalah masyarakat pun sebenarnya masih menunggu. Mereka yang awalnya mendukung Ahok, kemudian tidak serta-merta pindah ke lawannya. Nah ini yang menarik nih. Apakah mereka masih menunggu Anies dan Agus untuk meyakinkan, ataukah mereka masih wait and see juga terkait dengan Ahok. Apakah status ini kemudian bisa dibuktikan bahwa Ahok tidak bersalah? Padahal kalau kita lihat prosesnya kan masih lama juga. Masih lama. Jangan-jangan proses politik tanggal 15 sudah selesai, proses hukum masih berjalan panjang. Atau setelah tanggal 15 Februari. Setelah proses politik selesai, proses hukum menjadi tidak dapat perhatian lagi. Itu satu, karena memang momentumnya sudah lewat. Jangan-jangan demo-demo berakhir setelah 15 Februari. Sudah tidak menarik. Apapun nasib Ahok tidak lagi mereka perhitungkan pasca itu.
Nah, ini yang menurut saya masyarakat harus cerdas untuk memilih. Saya pribadi memandang penetapan Ahok sebagai tersangka itu cara Presiden Jokowi dan Kapolri secara politik mengunci mereka yang punya niat di luar dari persoalan Ahok saja. Jadi Yang lebih jauh ke lebih jauh. 2019. Jadi tendangan memantulnya itu coba Ya, dihentikan dengan ya, penetapan status tersangka. Oke. Maka pernyataan Panglima TNI, pernyataan Kapolri, siapapun yang masih demo tanggal 25 itu dianggap punya agenda inkonstitusional. Oke. Itu kan cara penguasa untuk mengeliminir kalau misalnya sudah diberi hati masih minta jantung. Keterlaluan. Keterlaluan. Iya. Kira-kira begitu, itu aspek politiknya lah kira-kira begitu. Jadi saya khawatir itu. Analisis politik ini justru membuyarkan penegakan hukum Republik Yang Indonesia. bagian mana, Prof? Buyarnya bagaimana? Orang jadikan tersangka, itu bukan untuk konsumsi politik, Pak. Bukan orang untuk menurunkan tensi dan segala macam. Oh tidak. Kalau orang hukum nggak boleh kayak Nggak boleh, begitu. ya. Karena apa? Indonesia supremasi hukum satu. Kalau itu efek, ya. Iya, Efek iya. itu ya. Ya. Efek itu benar. Itu tapi penegakan hukum untuk melahirkan efek itu bukan. Oke. Ya. Kalau menegakkan hukum itu kan prinsipnya ada bukti atau tidak ada bukti. Jadi kalau ada bukti ya siapapun orang tutup mata ya dikatakan Begini, Pak. seperti itu. Profesor gini, Ya. memang itu yang ideal ya, yang di atas kertas seperti itu. Ya. Kasus penetapan tersangka ini 4 hari sebelum hari kemarin sudah ramai didengar di sebagian kalangan. Ya. Ya. Jadi memang idealnya hukum tidak dicampuri, diintervensi oleh politik. Tetapi yang ideal itu seringkali dikalahkan oleh realitas politik yang terjadi secara kuat itu. Gitu. Saya tambahkan, antara penetapan tersangka tidak lepas dari alat bukti itu sendiri kan. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu mengatakan frasa bukti permulaan yang cukup, alat bukti yang cukup adalah sama yang sebagaimana yang dimaksudkan alat bukti itu dalam pasal 184 KUHP. Sehingga penetapan tersangka itu didasarkan pada kekuatan pembuktian yang menunjuk kepada 184 lagi. 184 itu secara formal. Bagaimana pembuktian secara materialnya, itulah di pengadilan. Sehingga saya sepakat dengan Prof. Dan pendapat saya demikian bahwa ini adalah murni penegakan hukum. Tidak ada penetapan tersangka itu dipengaruhi, ditekan oleh politik. Tidak ada. Jadi murni hukum. Murni. Bang Sira ya, murni hukum? Ya, yang menjadi agak abu-abu memang kalau dilihat dalam kacamata sebagai seorang pengamat politik, apa yang dikemukakan oleh Mas Burhan tadi, saya kira sah-sah aja ya. Tetapi saya ini adalah bagian dari pekerja hukum. Iya. Jadi kalau dilihat dalam konteks hukum, maka menetapkan seseorang jadi tersangka ya tadi yang dikatakan Alat Prof. bukti dan Muzakir, segala macam itu. alat bukti Iya, gitu iya. loh. Tetapi kan nuansanya yang tadi yang saya ingin tangkap adalah nuansa sedang berjalan politik elektoral. Nah, varian-varian ini kemudian menurut kacamata pengamat politik kemudian tidak bisa hukum itu dilepaskan dengan politik. Makanya kita belajar tentang hukum politik kan begitu. Nah, politik hukum. Nah, untuk itu saya kira saya sebagai bagian dari pekerja hukum ya harus berdasar itu. Nggak bisa, nggak ada lagi cerita itu. Bahwa orang berpandangan ini kalau mbakku ini mungkin berpandangannya lainnya sah-sah aja. Inilah warna dari hukum sebagai panglima dan demokrasi adalah sebagai mercusuar kita dalam membangun sebuah negara bangsa yang kuat dalam kerangka bingkai Bhinneka Tunggal Ika, terus NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Tapi ada hal yang saya harus ingatkan ya pada publik bahwa penetapan tersangka Pak Basuki Cahayapurnama ini itu tidak menghilangkan hak konstitusionalnya. Itu harus diingat oleh masyarakat. Jadi kedua, kalaupun dia nanti status sebagai terdakwa, setelah kemudian menang dalam proses pilkada, dia akan tetap dilantik oleh Mendagri atas nama presiden dan kemudian diberhentikan sementara. Kalau dia terpidana, dia tetap dilantik dan diberhentikan tetap. Nah, artinya masyarakat tidak perlu ragu-ragu dan terjebak pada apa yang sekarang terjadi pada diri Pak Basuki. Tidak ada masalah, dia harus terus berjalan. Satu catatan saya di mana-mana mengatakan, tolong Bawaslu ini untuk mengambil satu tindakan yang tegas terhadap upaya Pak Ahok Jarot ini mensosialisasikan diri dalam kampanye
untuk tidak dihalang-halangi. Tidak diganggu. Oke. Tidak diganggu. Baik. Ini hak konstitusional calon yang dijamin oleh undang-undang berdasarkan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan sebagai bakal calon, itu keputusan nomor 15. Dia harus amankan itu. Jangan dibiarkan, ini pidana umum, ini hak konstitusional warga. Loh, ini demokrasi kita terganggu ya? Iya dong, seperti itu. Ya. Jadi kalau nanti dia udah terpilih, kemudian jadi terpidana, ya dia dilantik, diberhentikan sementara. Wakilnya yang naik. Diberhentikan wakilnya yang otomatis. PDIP bisa dapat untung, bukan cuma Agus dan kan gini, ada lanjutannya. Apa itu? Kalau kemudian wakilnya naik, maka menurut undang-undang yang menggantikan dia sebagai wakil adalah partai pengusung. Bisa untung juga Nasdem. Semua bisa untung. Gitu. Tapi kan kita nggak pernah berpikir ke situ. Jangan ke sana jauh-jauh. Kita berpikirnya ke situ. Ya, kita break lagi deh ya. Baik pemirsa, sudah dijelaskan betapa masih panjang. Masih panjang menuju inkrah. baik. Ya. Pemirsa, kita skor sejenak. Jadi kalau